Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Ana Fitria, STMMSI, dan teman-teman sekalian. Izinkan kelompok kami ingin mempresentasikan materi tentang Melmek, yang terdiri dari yang pertama, Aurin Wijayanti Hari Putri, yang kedua, Fahar Arko Manggala, yang ketiga, Putri Salha Maharani, yang keempat, Salma Puspa Ningrum, yang kelima, Siadah Robaniah Suyitno. Di sini saya dan kelompok ingin mempresentasikan materi tentang yang pertama, membuat dokumen utama dan sumber data. Yang kedua, menggunakan sumber data yang telah ada, menyunting sumber data. Yang ketiga, menambahkan, menghapus, dan mengganti nama field. Yang keempat, mencetak alamat pada amplop dan label. Di sini saya akan menjelaskan tentang Melmek. Melmek merupakan salah satu fitur klasik Microsoft Word yang berguna untuk membuat dokumen secara massal dan dinamis. Fungsi Melmek di Microsoft Word 2010 bisa kita jumpai pada menu ribbon, yaitu tempatnya pada tab mailing. Jika kita ingin membuat surat untuk banyak penerima, yang mana secara umum isi surat untuk masing-masing penerima surat adalah sama kecuali nama, alamat, atau informasi lain dari penerima surat. Maka dengan penggunaan fitur Mailbag ini kita bisa melakukannya dengan lebih cepat. Mailbag merupakan alat yang memungkinkan adalah dengan mudah membuat beberapa surat, label, amplop, name tag, dan lain menggunakan informasi yang disimpan dalam daftar, database, atau spreadsheet. Terdiri dari menggabungkan surat, dan amplop yang telah diberikan alamat sebelumnya atau label surat. Untuk surat massal dari surat formulir, fitur ini biasanya digunakan dalam dokumen pengolahan kata yang berisi teks tetap yang sama di setiap dokumen keluaran dan variabel yang bertindak sebagai placeholder yang digantikan oleh teks dari sumber data kata ke kata. Beberapa pengolahan kata dapat menyisipkan konten dari database, spreadsheet, atau table ke dalam dokumen teks. Ini adalah alat yang ampuh untuk menulis surat pribadi atau email ke banyak orang pada saat yang sama. Ini mengimpor data dari sumber lain seperti spreadsheet dan kemudian menggunakan untuk menggantikan placeholder di seluruh pesan dengan informasi yang relevan untuk setiap individu yang sedang dikirimi pesan. Persiapan dokumen Mermek. Mermek mengkombinasikan informasi statis yang disimpan dalam dokumen utama dengan variabel informasi yang disimpan pada dokumen lain. Data sumber, dokumen utama berisi teks statis yang akan muncul pada semua dokumen yang digabungkan. Di samping itu, juga berisi placeholder yang disebut mail field, yaitu tempat variabel informasi akan ditampilkan. Satu, membuat dokumen utama dan sumber data. Ini adalah contoh gambar untuk dokumen utama. Langkah-langkah untuk membuat dokumen utama. 1. Buka program Microsoft Word 2010, klik tab Mailing. 3. Klik tanda panah Start Mailing Merge, kemudian pilih Letters. 4. Ketik isi dokumen, contoh pembuatan surat undangan rapat. 5. Simpan dengan nama surat undangan. Sumber data.
Setelah mempersiapkan dokumen utama, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan data sumber yang akan digunakan untuk mengisi variabel informasi pada dokumen utama. Data sumber ini sering disebut dengan data recipients atau penerima surat. Data sumber berupa tabel, matriks, baris, dan kolom. Masing-masing baris data sumber berisi beberapa sel. Baris pertama berisi judul file atau file name. Contoh, nama, alamat, dan kota. Sedangkan baris selanjutnya merupakan data file tersebut. Berikut ini contoh data sumber. Judul file atau file name pada contoh di atas adalah satu kata untuk kasus lain yang mana judul file lebih dari satu kata, maka ada aturan yaitu tidak boleh menggunakan spasi. Hal ini karena judul file tersebut digunakan sebagai merge file pada dokumen utama. Untuk membuat judul file mudah dibaca, maka kita bisa menggunakan huruf kecil kecuali huruf pertama pada masing-masing kata. Contoh nama lengkap, nomor telepon, atau bisa juga dengan menggunakan tanda garis bawah. Contoh nama lengkap dan nomor telepon. Cara membuat sumber data. 1. Buka program Microsoft Word. 2. Klik tab Mailings. 3. Klik tanda panah bawah. Pada select recipients akan muncul 3 pilihan. Tab menulis jika ingin membuat sumber data baru. Uses existing list jika ingin sumber data sudah dibuat sebelumnya. Select from Outlook contact jika sumber daya diambil dari Outlook contact. Karena akan membuat sumber data baru, maka pilih type new list. 4. Akan muncul form isian default system. Delete entry digunakan untuk menghapus data yang telah dimasukkan dalam daftar alamat tujuan. Find digunakan untuk mencari data tertentu pada daftar tujuan. Custom columns digunakan untuk menentukan nama file baru sesuai dengan kebutuhan data. Karena akan dilakukan kustomisasi pada data search, maka pilih custom columns. Lanjutan, akan muncul daftar list data yang akan dikustomisasi. Pada kontak dialog tersebut terdapat beberapa tombol pilihan, yaitu 1. Add digunakan untuk menambah file name baru. 2. Delete digunakan untuk menghapus nama file yang telah dibuat sebelumnya. 3. Rename untuk mengubah file name yang tersedia di daftar file name. 4. Move up untuk memindahkan file name ke atas. Move down digunakan untuk memindahkan file name ke bawah. 6. Hapus semua file yang ada dengan memilih nama file kemudian pilih delete. 7. Pilih add untuk menambah file baru dan ketikkan nama pada kontak isian yang ada. 8. Tambahkan alamat dan kota dengan cara lakukan kembali ke langkah 6 sehingga akan muncul hasilnya. Kemudian OK. 9. Masukkan data isian, kemudian OK. 10. Tentukan alamat tujuan Anda, kemudian beri nama data undangan MDB. Yang kedua, menggunakan sumber data yang telah ada, menyunting sumber data. Berikut adalah contoh gambar dari langkah-langkah dalam menyunting sumber data. Berikut langkah-langkah untuk menyunting sumber data. Yang pertama, klik ribbon mailings, lalu pilih menu edit recipient list. Setelah itu, pilih data source yang telah dibuat, lalu klik edit. Akan muncul jendela edit data source. Lakukan edit data source sesuai dengan kebutuhan. Beberapa kebutuhannya seperti new entry atau menambah data, delete entry atau menghapus data, find atau mencari data, dan customization columns atau mengedit file. Jika sudah, klik OK. Maka akan muncul kotak konfirmasi untuk update data. Klik Yes jika kamu ingin update data. Maka akan kembali pada jendela Mail Merge Recipient. Data akan otomatis terupdate. Klik OK lagi untuk kembali ke data tersebut.
Yang ketiga, menambahkan, menghapus, dan mengganti nama file. Pada kotak dialog tersebut, terdapat beberapa tombol pilihan, yaitu yang pertama, Add digunakan untuk menambah file nama yang baru, yang kedua ada Delete digunakan untuk menghapus nama file yang telah dibuat sebelumnya, dan yang ketiga ada Rename digunakan untuk mengubah field name yang tersedia di daftar field name. Yang keempat ada mencetak alamat pada amplop dan label. Di sini contohnya kita akan membuat seperti yang ada di itu merah, persegi merah. Sebelumnya, buatlah tabel yang berisi nama dan alamat tujuan lengkap bisa menggunakan Word atau Excel. Atau bisa juga memanfaatkan file dan data tabel yang sudah ada sebelumnya. Yang penting dalam tabel tersebut terdapat nama, identitas tambahan, dan alamat. Misalkan di tabel itu ada judul, sebaiknya dihapus terlebih dahulu sehingga contohnya ada di gambar seperti ini. Di sini menggunakan Excel. Selanjutnya, pastikan komputer atau laptop sudah terkoneksi dengan printer yang akan digunakan. Setelah Anda membuat kop surat atau alamat pengirim, klik area alamat tujuan di bawah kanan. Setelah itu, klik menu Mailings, klik Start Mail Merge, kemudian pilih dan klik pada Step by Step Mail Merge Wizard yang ada di sini ya. Bisa dilihat ada nomor 1, 2, dan 3. Nah, setelah mengklik tersebut akan keluar jendela mail merge seperti ini. Setelah itu, pada bagian select document type, pastikan envelopes yang dipilih, dan di bawah yang di step 1 of 6 yang ada di bawah, klik next starting document. Nah, selanjutnya, pada bagian step 2 of 6, klik next select recipients. Pada bagian use an existing list yang ada di tengah, klik browser, maka akan muncul jendela baru seperti bawah ini. Nah, silakan cari nama file yang datanya akan dimasukkan ke dalam mail merge. Jika sudah ditemui, silakan klik open di sini. Nah, setelah itu, pada jendela select table yang muncul, pilih sheet yang sesuai dalam contoh ini, daftar peserta tes CPNS 2018 dibuat di sheet 1. Jadi silakan pilih sheet 1, lalu klik OK. Nah, setelah itu akan muncul lagi jendela mail merge recipient. Perhatikan data yang ada di jendela tersebut, diperiksa lagi, kalau sudah sesuai, klik tombol OK. Setelah itu kembali ke jendela mail merge yang ada di sebelah kanan pada step 3 of 6, klik next arrange your envelope, muncul lagi jendela mail merge step 4 of 6. Pada tahapan ini, kita akan memasukkan data field yang ada di jendela tersebut ke dalam lembar kerja amplop yang akan kita print. Setelah itu, letakkan kursor di sebelah kanan kata yang terhormat, YTH, klik More Items yang ada di jendela Mermaid, step 4 of 6. Setelah itu, klik nama peserta yang ada di jendela Insert Mail Field, dan klik lagi tombol Insert yang ada di bawahnya. Maka sekarang di depan yang terhormat ada field text nama underscore peserta. Terakhir, klik tombol Close pada jendela Insert Mail Field. Jadi ada tulisan di yang terhormat itu ada nama dalam kurung itu, terus di bawah nama peserta ketikkan nomor ponsel, kemudian klik lagi More Items yang ada di jendela Mail Merge Step 4 of 6. Nah, setelah jendela Insert Mail Merge Field muncul, kemudian klik No HP yang ada di jendela Insert Mail Merge Field. Klik lagi tombol Insert, terakhir di klik tombol Close. Jadi lakukan hal yang sama sampai semua data yang kita butuhkan itu tercantum. Setelah semua field dimasukkan ke dalam area alamat tujuan dengan benar, klik tombol Next Preview Your Envelope yang ada di jendela Mail Merge Step 4 of 6. Pada step 5 of 6, Mail Merge ini kita sebenarnya sudah bisa
berada dari Excel, daftar peserta tes CPNS 2018. Telah sukses masuk ke lembar kerja amplop di Microsoft Word. Ada contohnya di sini. Nah, untuk mengeceknya kita bisa menggunakan toolbar record yang ada di grup menu preview result. Jadi di sini kita bisa ganti-ganti namanya, bisa lihat kita cek satu-satu. Nah, di step 5 of 6, kita juga sudah bisa mencoba mencetak, namun masih cetak manual. Jika sudah yakin tidak ada yang keliru, klik tombol Next Complete the Merge yang ada di step 5 of 6, maka akan muncul jendela mail merge yang terakhir yang ada di sini ya, di gambar ini. Nah, setelah itu, silakan klik menu print yang ada di jendela mail merge tersebut. Nah, setelah itu akan muncul jendela kecil merge to printer seperti di bawah ini. Silakan bisa ditentuin apakah mau all, current record, atau from. Kalau all itu semuanya, kalau current record itu jendela mail merge yang sedang kita buka. Kalau from itu bisa kita tentuin dari halaman berapa sampai halaman berapa. Setelah itu bisa klik OK dan lanjutkan dalam pengeprintan seperti biasa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.